Halo, selamat datang di Sinar Serayu Abadi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kali ini kita akan membuat donat super lembut dan empuk. Ini resepnya. Dan gimana cara membuatnya? Simak sampai habis ya. Pertama, kita masukkan tepung terigu protein tinggi 350 gram, gula pasir, dan setelah itu kita masukkan ragi. Masukkan bread improver, lalu masukkan air dan kuning telur. Mixer semua bahan sampai tercampur rata. Kamu bisa menambahkan sedikit demi sedikit air apabila dirasa adonannya kurang air ya, karena setiap harinya kadar tepung itu berbeda-beda. Selanjutnya, masukkan garam dan margarin, lalu mixer kembali sampai kalis. Dalam pembuatan donat, kamu bisa menggunakan tepung protein tinggi atau tepung protein sedang. Di sini aku menggunakan tepung protein tinggi karena memiliki gluten yang baik. Nah, apa itu gluten? Gluten yaitu senyawa tepung yang memberikan sifat kalis dan elastis pada adonan, sehingga adonan dapat mengembang dengan baik. Oke, selanjutnya kita masukkan L5 soft, lalu mixer sebentar. Pastikan waktu mixer harus pas ya, karena apabila waktu mixernya kurang atau under mixing, itu berakibat volumenya tidak maksimal, serat donatnya menjadi kasar, donatnya menjadi terlalu kenyal, donat juga cepat keras, dan permukaan donat jadi pecah dan tebal. Sedangkan apabila waktu mixernya terlalu lama, itu menyebabkan volume donat menjadi melebar atau datar. Donat juga menjadi kurang mengembang, warna kulit donat juga menjadi pucat, permukaan donat juga mengecil. Selanjutnya kita timbang masing-masing adonan menjadi 40 gram. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Tuh, teksturnya sudah kalis ya. Sebelumnya kamu benar-benar harus memastikan adonan kamu tidak kelembekan atau tidak terlalu keras ya, karena adonan terlalu lembek itu membuat donat menjadi gampang mengkerut dan menjadi kurang kokoh weatheringnya. Adonan juga menjadi gampang penyok. Oke teman-teman, jadi di sini kita menggunakan L5 soft. Nah, L5 soft itu apa sih? L5 soft berfungsi mengurangi penggunaan margarin sebesar 50% dan gula sebesar 30%. Juga ketika membuat donat, kita tidak perlu menggunakan susu bubuk. Nah, hasil adonannya akan menjadi lebih lembut dan lebih empuk. Oke, sekarang kita memasuki proses rounding. Rounding adalah proses membulatkan adonan donat atau adonan roti sampai mulus dengan bagian bawahnya terkunci. Jadi, proses ini harus benar-benar sampai adonan atas dan bawahnya mulus ya, tidak ada lubang ataupun area yang dapat membuat udara masuk. Lumuri bagian bawah donat dengan tepung. Kamu juga bisa melumuri bagian bawah ataupun atas jika takut adonan donat kalian terlalu lembek. Selanjutnya, resting adonan selama 20-25 menit. Ini adalah adonan yang sudah di resting selama sekitar 20-25 menit. Selanjutnya kita melakukan proses degassing, yaitu memipihkan adonan serta mengeluarkan gas-gas yang terdapat di dalam adonan. Jangan terlalu menekan adonan ya, karena nanti donat menjadi akan kopong. Lubangi bagian tengah donat dengan spuit, atau kamu juga bisa melakukan cara ini dengan alat pencetak donat. Oke, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya.
Oh ya, di sini bagi kalian yang ingin membeli produk Elimasoft ataupun produk Elimas Glaze, bisa melalui link deskripsi yang sudah Mimin sertakan di bawah ya. Kalian juga bisa kunjungi toko bahan kue terdekat di daerah kamu untuk membeli produk dari Sinar Serayu Abadi. Satu resep ini bisa jadi 15 donat dengan berat 40 gram, dan kalian juga bisa menjualnya dengan harga Rp3.000 saja satu donatnya. Jika sudah selesai semua, saatnya kita resting selama 40-45 menit. Sambil menunggu, kita panaskan kompor. Nah, ini adalah donat yang sudah siap goreng. Donat sebaiknya digoreng pada suhu 175 derajat Celcius. Kamu bisa menggunakan sumpit untuk mengetes suhu. Apabila terdapat gelembung udara di dalam minyak, berarti minyak sudah panas dan donat sudah siap untuk digoreng. Di sini Mimin menggunakan minyak padat untuk menggoreng donat karena hasil donat tidak akan berminyak karena minyaknya akan kembali memadat setelah dingin. Hasil donat pun tetap renyah dan bagus karena bebas dari cairan minyak yang mengganggu. Di sini Mimin cukup balik donat sekali aja supaya white ringnya muncul dan donat juga tidak akan menyerap banyak minyak. Nih, cantik kan? Jangan terlalu sering membolak-balik donat karena nanti donat juga akan berminyak. Setelah menggoreng cukup lama, kecilkan api supaya donat juga tidak cepat gosong. Dan ini hasil donat menggunakan Elimasoft. Tuh, white ringnya semuanya muncul ya. Adonan kalis, lembut, dan tetap enak. Selanjutnya kita masuk di bagian topping. Di sini kita akan topping memakai Elimas Glaze rasa bubblegum. Ini varian terbaru kita loh. Selalu aduk terlebih dahulu Elimas Glaze sebelum digunakan ya. Kita juga akan topping donat menggunakan Elimas rasa green tea. Elimas Glaze rasa green tea ini memiliki rasa yang manis, enak, tidak pahit, dan memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita akan topping rasa taro. Elimas Glaze rasa taro juga menjadi favorit pelanggan kita semua loh. Tips pertama menghasilkan white ring pada donat. Untuk menghasilkan white ring pada donat, kita harus memastikan donat mengembang dengan sempurna. Dari itu, kita butuh fermentasi donat yang maksimal. Nah, gimana cara fermentasi donat yang maksimal? Di resep biasanya disebutkan lama waktu fermentasi misalnya 30 menit. Tapi, lamanya waktu fermentasi tergantung pada suhu ruangan kamu juga. Semakin panas suhu, fermentasi akan semakin cepat. Semakin dingin suhu, fermentasi akan menjadi semakin lambat. Dan ini hasil donat white ring dengan Elimasoft. Oke, kita topping lagi dengan dekorasi Elimas Glaze. Tips yang kedua, donat hanya perlu dibalik sekali saja, karena kalau dibalik berkali-kali, nanti white ringnya juga akan cepat hilang dan tidak muncul. Tips yang ketiga, kamu harus memastikan adonan benar-benar kalis dan elastis.
Jadi, kamu hanya perlu 3 tips itu saja untuk membuat wedding donat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin kue-kue dan resep lainnya atau informasi lainnya yang menarik soal baking. Terima kasih, bye-bye!